Bribka Septi ini diberikan apresiasi. Coba kita lihat ya, ini dia. Mengapresiasi apa yang dilakukan salah satu polwan anggota Polrespati yang merupakan anggota dari Babin Kamtipmas, satu-satunya polwan di Polrespati, bernama Bribka Septiani Panca Pratiwi, yang telah melakukan ide-ide kreatif, terobosan kreatif inovatif dengan melalui program sedekah sampah. Bribka Septiani ini dapat menjadi role model ataupun dapat menjadi contoh untuk babin-babin lain nantinya dapat melakukan hal-hal kreatif di masyarakat sehingga peran Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dapat terwujud dan tentunya Polri semakin dicintai. Ini mah super kreatif ya. bangga ya. Ini super kreatif, bukan kreatif lagi, super kreatif loh. Dan bermanfaat buat Dan sangat masyarakat. bermanfaat untuk masyarakat. Masih antusias jadi polwan. Gak pengen bro aku. Aku polisi aja dong, jangan pakai wanita Oh belakangnya. enggak ya? Oh, gimana? Tapi ini bertepatan dengan Hari Polwan nih ya. Apa harapan untuk para polwan di Indonesia? Ibu Yunita, Ibu Septi boleh jawab juga. Kalau untuk saya mengharapkan di hari ulang tahun Polwan yang ke-74, Polwan bisa menyesuaikan diri dengan keadaan zaman, di mana menjadi Polri yang presisi, menjadi Polwan yang siap untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dan untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh dan Indonesia yang sehat. Wow. Kalau Ibu Septi? Kalau saya ini mengucapkan aja ya, Dirgahayu Polwan ke-74 tahun 2022. Semoga Polwan semakin jaya, sukses dalam karir dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cek, gak ditanya sama seragammu polisi gini. Enggak mungkin ya, apa? Kamu kan aku harus tanya Mas, apa? ini kan seragamnya polisi India. Jangan Mas. sama-sama polisi Mas. Beda negara. Ditanya dong. Oke, harapannya apa buat para polwan? Semangat polwan. Gue. Itu harapan kita semua ya. Semangat bekerja dan juga mengayomi masyarakat. Nah, kita masih banyak banget yang seru-seru. Jangan kemana-mana, tetap di Rumah Idaman. Bikin nyaman. Melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-cita. Seru banget sih pagi ini, Bukan Puncak-puncak. Halo ibu-ibu polwan, mana semangatnya? Ibu-ibu Wah, polwan keren banget. Dirgahayu polwan. Yang kuning mana suaranya? Mas Adam, dari tadi pagi aku lihat ya Bun, mukanya sumringah banget. Kenapa sih Kenapa senang ya? banget hari ini? Ya karena penontonnya kan Mas. Tuh polwan-polwan yang kan lihat tuh. Tuh. Wah, Kenapa? Bening-bening. Ya cemerlang lah. Wih, seperti prestasinya ya, cemerlang juga. Apalagi kita juga kedatangan tamu spesial nih. So, Ya kan? Pondra, kamu tadi nggak bilang sama aku ada bintang tamu kan? Bukannya tamunya udah polwan semua? Ada lagi Bu, ini artis yang pasti semua di sini dan bunda-bunda kenal nih lagu-lagunya. Mas Adam tahu nggak? Ya tahu. Coba dong. nyanyiin lagunya. Dubi dubi dam dam dubi dubi dam dubi dubi dam dam dubi dubi dam. Indra, Ya, ini bentar. Mau nanya katanya. Coba silakan. Indra makannya apa? Teman. Makan teman. Sekarang Mas Adam. Mas Adam tanya Mbak Inul. Inul makannya apa? Kupis! Oke, tanya Mas Adam. Adam makannya apa? Beling. Ya, aku udah lumping dong. Oh, tahu tapi yang nyanyi siapa lagu itu? Ya tahu dong. Siapa sih? Eno Lerian. Ini dia, Eno Lerian. Hey. Eno. Baik, silakan. Aduh, ini bintang cilik sekarang udah tangin-tang. Dulu penyanyi cilik, penyanyi anak-anak, sekarang udah punya anak. Oh, ya. sekarang punya anak. Aku dulu tuh pengen jadi penyanyi cilik gitu loh. Nggak kesampaian. Tapi sekarang bisa nggak ya? Ya, nggak bisa dong. Kan Anda sudah tidak Sekarang cilik. itu penyanyi tua.
Ya udah, kita duduk ngobrol-ngobrol yuk. Di mana di sini ya? Eno Lerian. Aduh, Wah, Masya Allah. pokoknya Ini Mbak Eno Lerian ya, ini adalah penyanyi cilik dulu yang sangat ngetop sekali dengan lagu-lagu hitsnya ya, lagu hits anak-anak pada masanya dulu. Pada masanya. Dan sekarang udah luar biasa. Saya dengar juga sekarang udah jadi penyiar radio juga loh. iya. Setiap pagi menemani semua Pagi sampai pendengar. sore ya? Sebenarnya aku di sore. Oh, di sore ya malah ya? Di sore. Aku Oke, oke, sebenarnya oke. sore dari jam 4 sampai jam 8. Jadi ini menemani yang lagi macet-macet di jalan tuh. Soalnya pas kebetulan waktu itu aku denger gitu. Oh, iya. Makanya ada suara Mbak Eno nih. Aduh, aku sekarang kalau siaran mesti hati-hati kalau gitu ya dengerin siaran. Apalagi Mbak Eno ini suka membahas problema-problema pendengarnya, ya kan? Terus juga ngasih-ngasih solusi. Tapi sebelum itu kita mau ingetin sama Bunsai. Kan sekarang udah, wah penampilannya luar biasa. Kita ingetin waktu masih ciliknya kayak apa ya. Nih kita lihat, ini dia. Tapi aku penasaran nih, Thailand kemana nih? Thailand aku buang Mbak Ino. Oh, why? Karena semakin besar, semakin mengganggu dan dia itu agak gatel. Jadi waktu itu di posisi saya di hidung kan. Terus jadi udah nggak nyaman. Kalau misalnya lagi lihat di sini dilihat kayak duluan dulu. Nggak bisa ngeliat laki. Dulu ya. Ya akhirnya dibuang tuh ya. Akhirnya aku buang karena udah semakin mengganggu. Tapi ngomong-ngomong nih, ini bakat alamnya itu ketika udah mulai eksis itu di umur berapa? Aku pertama kali nyanyi itu sebenarnya di umur 9 tahun. Oh, 9 Punya tahun. album Si Nyamuk Nakal yang tadi yang album pertama itu 9 tahun umurnya. Wow, tapi kalau sekarang nih ya, Kak Eno kan lagi rame nih fenomena di mana anak-anak kecil itu viral karena membawakan lagu yang Patah hati. dewasa liriknya. Ada yang tentang patah hati lah, dan lain-lain tentang cinta-cintaan kayak misalnya Tegar, Betran Peto gitu ya, Farel misalnya. Betul, Kalau pendapat Eno gimana sebagai mantan penyanyi cilik? Sebenarnya menurut aku ini tetap harus didampingi sama orang tua sih untuk mengetahui arti dari lagunya tersebut. Tapi kita nggak bisa pungkirin bahwa anak-anak zaman sekarang kan juga mereka butuh tempat untuk mengekspresikan Benar. dan juga berkarya gitu ya. Kalau kita nggak kasih kesempatan mau sampai kapan terus-terusan nggak ada. Menurut aku ini jadi salah satu langkah awal lah. Siapa tahu setelah nanti ada Farel dan Betran, mudah-mudahan akan ada lagi nih banyak-banyak anak-anak atau misalnya artis-artis cilik yang bisa berkembang lagi. Dan Khususnya tentunya menciptakan lagu-lagu anak-anak gitu ya. Mungkin akhirnya nanti akhirnya bisa dulu, nyantai kalau punya zaman anak. dulu memang ya sesuai dengan porsinya anak-anak Betul. itu menyanyikan lagu anak-anak Betul. gitu. Dan mereka udah punya porsi dan tempat tersendiri di hati ibu-ibu ya, Yes. khususnya anak-anak dan juga remaja. Tapi kalau sekarang itu memang kita lihat jarang sekali dan tidak menemukan lagu anak-anak kembali gitu. Makanya dengan adanya anak-anak ini membawakan lagu-lagu orang dewasa, mungkin itu aksesnya dia untuk bisa mengekspresikan karya-karya mereka gitu. Soalnya kalau misalnya, karena kan gini ya, kadang-kadang aku mikirnya kalau misalnya anak-anak harus nyanyi lagu anak-anak sebenarnya sebaiknya seperti itu. Tapi kan kayak nggak didengar gitu kan. Ya udahlah kalau kayak gitu mau nggak mau kayak Farel nyanyiin lagu yang Ojo dibanding-bandingin. Tapi kalau misalnya kita sebagai orang tuanya menjelaskan isi arti lagunya kan mungkin bisa lebih ke cintanya atau lebih ke universal gitu. Jadi emang tetap mendampingkan orang tua. Tapi Mas, Eno dulu waktu jadi penyanyi cilik itu masih kecil loh Mas. Ya elah! Masa ada? Ada. Namanya juga penyanyi cilik ya, kecil loh. Ya terus apanya yang salah? Nggak ada yang salah sih, emosi aja ngadepinnya, ya kan? Tapi kan Kak Eno juga udah punya anak. Nah, anak-anak nyanyiin dia lagu apa? Dulu waktu masih kecil. Sekarang kan anak-anakku masih kecil ya. Ya lagu-lagu yang ada di YouTube. Sama Lagu juga ibunya ya. nggak? Sebenarnya sama juga sih. Lagu-lagu orang dewasa juga. Memang kebanyakan kan karena anak kan Lagu cowok Blackpink, semua. Blackpink. Enggak, itu emaknya. Itu mamanya. Blackpink. Karena kan anak-anakku kan suka main game. Kadang-kadang kan suka lihat tontonan yang ada di YouTube yang ada game-gamenya gitu kan. Tapi yang memang buat khusus anak-anak. Biasanya kan suka ada soundtrack-soundtracknya tuh. Nah itu lagu-lagu itu yang mereka nyanyiin. Walaupun mereka belum tahu artinya.
Kalau lagu-lagunya Eno mereka kenal. Tahu. Tahu juga. Tahu. Suka nggak? Biasa aja. Biasa Dra, lagu ibunya sendiri. Dra, lagunya Blackpink lebih menarik daripada lagu emaknya. Kalau lagunya emaknya berjaya di masanya dulu. Iya, Nah benar kalau sih. sekarang katanya sih udah laula, tetapi ini udah laula. Tapi ini sebenarnya PR buat kita semua ya, mengingat di Indonesia ini kan pencipta lagu banyak banget. Siapa tahu dengan ini sebenarnya salah satu peluang menurut saya, karena Iya. pencipta lagu penyanyi cilik ora ono ya yang bawain lagu-lagu anak-anak gitu. Dan itu salah satu peluang besar untuk pencipta lagu menciptakan lagu anak-anak, karena nggak ono ada cuman itu, dan ketika viral bisa dinikmati dan itu juga menghasilkan toh. Setuju, Gitu. itu Jadi itu dia ya. semacam circle aja bagaimana supaya lagu itu bisa menjadi booming dan viral ya kan. Mungkin ada penciptanya, ono labelnya, ada buzzer-nya, atau ada yang membuat itu jadi viral kan, semuanya harus sinkron ya. Berdampingan, harus bersamaan juga. Eno dulu cita-citanya memang ingin menjadi penyanyi dari kecil. Enggak, sebenarnya sih nggak pengen jadi penyanyi banget waktu pas Apa? kecil. Jadi kalau misalnya, jadi kan aku sebelum tinggal di Jakarta kan aku sempat tinggal di Lampung, Prinsewu gitu kan. Kalau ditanya cita-citanya pengen jadi apa ya, kayak anak kecil pada umumnya ya. Kalau nggak jadi dokter, jadi polisi. Aku juga dulu cita-citaku jadi polisi. Tahu itu kalau lihat video klipku yang pertama si Nyamuk Nakal, itu kan rambutku selalu konsisten ngebob. Itu karena aku ngefans sama polwan-polwan. Selalu pengen. Iya benar juga. Iya. By the way, anyway, Boswa. Aku pengen tahu nih, ibu-ibu polwan ini pada tahu nggak sih lagu-lagunya yang pernah dinyanyikan Eno Lerian? Coba Beda tanya generasi kayaknya, Mas Adam. Monggo. Beda generasi. Coba Nih, pada siapa? tahu nggak ibu-ibu polwan? Ojo Ada yang mepet-mepet tahu ditembak nggak? lo dam kondam. Ya, Boleh. Oke, Ibu Yunita nih bareng-bareng ya nyanyi ya. 1, 2, 3. Banyak Nyamuk nyamuk di rumahku Gara-gara kamu malas bersih-bersih. Lanjut sa. Banyak semut di rumahku gara-gara kamu malas bersih-bersih. Ternyata masih hafal ya lagu-lagunya. Tapi Eno tadi ya bilang bahwa kalau dulu rambutnya selalu ngebob karena pengen kayak polwan. Pengen Memang kayak ada keharusan rambutnya ngebob ya ibu-ibu? Penasaran deh, memang ada, tata Ada suatu caranya ya? keharusan ya Bu? Apa kewajiban ya untuk Harus rambut pendek tidak ya? boleh panjang gitu Bu? Coba boleh dijawab. mic-nya Nah, karena mungkin juga Bunsai ada yang penasaran juga. Iya ya, kenapa ya di hari polwan ini kita temukan jawabannya nih. Gimana Ibu Junita? Ya, untuk ketentuan dari rambut polwan itu yaitu 3 cm di atas kerah. Oh, Kerah 3 baju. cm di atas kerah. Ya, gitu. Karena untuk memudahkan juga pada saat beraktivitas ya. Ya, jadi kita kalau sudah persiapan mau kerja atau apa tidak ribet urus rambut gitu. Jadi simpel. Lebih praktis. Berarti persyaratannya buat Mas Indra pas sudah di atas kerah. Tetap Mas Adam pengen banget aku jadi polwan. Kan nggak mungkin ya. Biar Nggak bakatnya mungkin tersalur. Tapi sekarang udah alih profesi, sekarang jadi penyiar radio. Nah, itu dia. Ajarin dong aku. Bisa apa? Ya makanya Orang nggak kamu diajar. tuh kalau ngomong belepotan kebetulan kumis. Ya udah. Kak Eno, boleh nggak ngajarin Mas Adam buat jadi penyiar radio? Beneran pengen diajarin jadi penyiar Bener radio. dong. Harus sebenarnya belajarnya sama Kak Indra dong. Enggak ah. Kan aku udah zaman dulu Oh, udah penyiarnya. zaman dulu ya. Ini penyiar sekarang nih. Kalau sama Kak Mas Eno. Indra takut dimakan. Mau diajarin sekarang? Ayo, Yuk Boleh, kita mau belajar diajarin di siaran mana? radio sama Eno Lerian. Oh, gitu ya? Silakan. Ini radionya di sini ya. Radionya memang berbeda, ibu-ibu, bonsai. Kumis FM. Kumis FM. Pak Kumis, kalau nyarin jangan belepotan ya. Kalau bisa kumisnya dibelah jadi dua. Angel loh Bu, angel. Ini ceritanya dipakai ya. Ya. Jadi kalau misalnya mau siaran itu Ya. biasa seperti kita lagi membawain acara di TV. Jadi kita salam-salam dulu. Iya. Di sini di sini Mas Adam. Tapi kepikiran ada. nih jadinya ya Nah. ceritanya. Dah. Nah, ini Bisa nggak sih, mic-nya. Oke. Ceritanya biar kelihatan keren juga sambil pegang mixernya. Oh, mixer. Jadi Misi kalau Foya, misalnya Misi Foya. Misi Hey. Foya.
bedain penyiar sama DJ. Misi-misi foya-foya itu DJ. DJ, ngerti DJ? DJ beda, ya. Oke, silakan mulai. Paling ini, contoh simpel biasanya kita harus sapa dulu. Contoh, misalnya, selamat pagi pendengar, selamat datang di Kumis FM. Coba Mas Adam, Mas Adam. Pantun dong. Oh, ya aduh kalau pantun saya susah ini. Oh. Mas Adam aja, Ya. tadi itu awalnya kayak gitu, habis itu Mas Ayo, Adam Dam. tambahin pantun. Coba, Burung coba. pipit, burung kenari. Cakep! Terbang tinggi gak kembali. Lalu? Ya udah. Gantung lu. Namanya terbang tinggi gak kembali, ya udah nggak ada kelanjutannya. Jadi Ya, udah terbang aja biar tuh. aja hilang. Biarin hilang. Biarin kan masih ada burung-burung yang lain, Mas. Ada burung kutilang, ada burung beo. Astaga. Udah biarin aja Oke, hilang. baik, silakan lanjut. Nah, habis kayak gitu kalau misalnya Mas Adam pengen ngajakin pendengar buat titip-titip salam misalnya. Oh, iya. Setelah pantun tadi misalnya buat pendengar semuanya ingin titip salam buat orang tercinta, orang terkasih, sampaikan aja salamnya nanti kita bacakan gitu. Wih, keren banget sih Eno. Iya, bagus banget sih. Berarti